Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir dan Doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit jamaah sholat yang mengeluh karena sang imam terlalu panjang ketika membacakan surat di dalam sholatnya. Namun tidak sedikit pula yang senang, bahkan cenderung mengkritik imam yang ketika memimpin sholat membaca surat-surat pendek dengan alasan terlalu tergesa-gesa dan tidak menikmati ibadah sholat yang didirikannya. Memang hal ini menjadi satu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus kembali mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menjadi seorang imam bagi kaumnya. Pendengar yang dirahmati Allah, mengenai hukum membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah sendiri, para sahabat Nabi SAW telah bersepakat bahwa disunnahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di semua salat. Imam Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, saya tidak mengetahui para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Qatadah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi SAW membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama salat zuhur dan juga membaca 2 surat panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua dan terkadang hanya 1 ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama salat asar dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama salat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan Al-Quran pada rakaat ketiga atau keempat. Jumhur ulama berpendapat tidak disunnahkan membaca Al-Quran pada rakaat ketiga atau keempat. Namun, amalan ini tidak terlarang sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Para ulama juga menjelaskan bahwa disyariatkan bagi imam dan juga orang yang salat sendirian dalam salat subuh membaca surat yang tiwalul mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Dan salat maghrib membaca surat yang kisarul mufassal, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan salat yang lainnya membaca wasatul mufassal, yaitu dari An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah, tidak pernah aku melihat orang yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah SAW selain fulan. Ketika itu ia di Madinah. Sulaiman berkata, maka aku pun salat di belakangnya. Ia memperpanjang 2 rakaat pertama dalam salat zuhur dan memperpendek sisanya. Ia juga memperpendek bacaan salat asar dan pada salat maghrib membaca surat-surat kisarul mufassal. Dan pada salat isya membaca yang wasatul mufassal. Dan pada salat subuh membaca tiwalul mufassal. Namun di luar kaidah ini ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam salat-salatnya, sehingga dianjurkan juga bagi kita untuk mencontoh beliau dalam hal ini. Dalam salat maghrib, Rasulullah SAW pernah membaca surat At-Tur, Al-A'raf,
dan al-mursalat. Dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah dari Jubair bin Mut'am, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghrib. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Demikian pula hadis riwayat An-Nasa'i dari Marwan bin Hakam, ia berkata, Zaid bin Thabit bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika salat maghrib? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang paling panjang." Marwan berkata, "Wahai Abu Abdullah, apakah apa yang engkau maksud surat yang paling panjang?" Maka ia menjawab, surat Al-A'raf. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, Ummu Fadl mendengarnya membaca surat Wal Mursalati Urfa. Kemudian Ummul Fadl berkata, "Wahai anakku, demi Allah engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat ini, bahwa ini adalah surat yang dibaca ketika salat maghrib terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adapun ketika melaksanakan salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Qaf, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qutbah bin Malik, ia berkata, ia pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat Basiqatil laha tal'un nadid, yaitu surat Qaf ayat 10. Dalam kitab Jami'us Sughra, Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Amr ibn al-Haris berkata, Sami'tu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr idza syamsu kuwirat. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Kemudian para ulama menyatakan dimakruhkan memperpanjang bacaan surat pada salat Isya, sebagaimana larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz, karena yang dianjurkan ketika salat Isya adalah surat-surat wasatul mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dan salat bersama mereka menjadi seorang imam. Kemudian ia membaca surat Al-Baqarah. Ketika itu seorang laki-laki mangkir dari salat dan ia salat sendiri dengan salat yang ringan. Hal ini terdengar oleh Mu'adz ketika ia pun berkata, ia munafik. Perkataan Mu'adz ini pun terdengar oleh laki-laki tersebut. Maka ketika datang Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemarin Mu'adz salat mengimami kami dan membaca surat Al-Baqarah, sehingga saya mangkir dari salat." Dan ia mengatakan, saya munafik. Lalu Nabi SAW pun bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?" Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Bacalah wasyamsi waduhaha, yaitu surat Asy-Syams, dan sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la atau semisalnya. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun berkenaan dengan salat zuhur dan asar, disebutkan sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, kami mengira-ngira panjang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur dan asar, yaitu 2 rakaat pertama pada salat zuhur sekedar bacaan surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan 2 rakaat terakhir sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau pada salat asar itu seperti 2 rakaat akhir beliau pada salat zuhur. Dan 2 rakaat terakhir beliau pada salat asar yaitu sekitar setengahnya dari itu. Dan dalam riwayat Abu Bakar disebutkan Alif Lam Mim
tanzil. Namun ia berkata sekitar 30 ayat. Nah, pendengar, demikianlah penjelasan tentang bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا